Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP kelas 8. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa, mohon tuntunan dari Roh Kudus. Materi kita hari ini, bab 9, dengan judul Tantangan Iman Masa Kini, dengan bahan Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 4, ayat 1 sampai 11. Indikator dari materi kita hari ini, yang pertama, mensyukuri dirinya diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadapi tantangan iman. Kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk tantangan iman yang dihadapi oleh remaja masa kini. Ketiga, menganalisis cara menghadapi tantangan iman. Dan yang keempat, mempresentasikan karya tulis mengenai menghadapi tantangan dan mempertahankan iman. Anak-anak Ibu, kamu telah mempelajari mengenai hidup beriman, bagaimana memelihara iman, hidup berpengharapan, serta dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Pada bab ini, anak-anak Ibu akan dibimbing untuk mempelajari bagaimana menghadapi tantangan iman, khususnya sebagai remaja Kristen. Tujuan dari materi ini juga untuk melengkapi kamu mengenal serta mengkritisi berbagai bentuk tantangan iman. Dalam pembahasan materi ini, bertujuan untuk mencerahkan pemikiran mengenai memelihara iman supaya dapat menghadapi tantangan. Dunia masa kini menyuguhkan berbagai tantangan yang dapat meruntuhkan iman kamu sebagai remaja. Oleh karena itu, pembelajaran ini ingin menyadarkan kamu mengenai tantangan yang kamu hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran ini juga akan memberikanmu arahan bagaimana kamu bersikap dalam menghadapinya supaya kamu terus bertumbuh sebagai orang beriman. Bicara mengenai tantangan tidak hanya berkaitan dengan berbagai kenyataan yang berpotensi menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehidupan yang jauh dari iman, bahkan terpuruk dalam kehidupan daging. Namun sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan berbagai persoalan itu merupakan batu ujian bagi manusia dalam memperteguh iman. Manusia masa kini berhadapan dengan berbagai persoalan yang tidak sederhana di berbagai bidang kehidupan. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh remaja masa kini? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Ada sebuah blog yang menulis hal-hal yang berkaitan dengan remaja. Catatan ngocol melihat kejadian sehari-hari dari sisi menyenangkan, diunduh pada tanggal 10 Februari 2016. Penulisnya Andi Eka. Dia mengelompokkan 4 tantangan yang dihadapi oleh remaja masa kini. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, akademik. Yang ketiga, rokok, narkoba, dan miras. Dan yang keempat, hormon. Teknologi yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi adalah berkat yang diperoleh manusia dalam rangka membantu manusia menjalani hidup lebih efisien. Teknologi juga menolong manusia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, kebaikan, serta berbagai upaya kemanusiaan demi kepentingan umat manusia. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menyebabkan berbagai penyimpangan moral dan etika yang cenderung meredusir kemanusiaan, termasuk di dalamnya nilai-nilai etika dan moral.
Melalui internet, manusia dapat memperoleh berbagai macam informasi yang positif maupun negatif. Salah satu aspek negatif adalah pornografi yang ditenggarai menjadi penyebab timbulnya berbagai penyimpangan maupun kejahatan seksual di kalangan remaja. Waktu yang seharusnya dipakai untuk melakukan banyak hal positif, banyak tersita oleh aktivitas di dunia maya dan games. Hubungan antar manusia pun menjadi kering karena orang lebih cenderung berkomunikasi di dunia maya ketimbang bertemu langsung secara personal maupun pribadi. Proses sosialisasi manusia digantikan oleh teknologi dan ini sangat menyedihkan. Seperti apa tantangan remaja di akademik? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Tantangan remaja di bidang akademik, kita melihat tuntutan dalam dunia pendidikan itu amat tinggi dan cenderung menempatkan remaja dalam tekanan. Banyak tuntutan kepada para remaja untuk mendapat nilai tinggi di sekolah, lulus dengan nilai memuaskan, diterima di sekolah bergengsi favorit atau kuliah di universitas ternama. Sehingga remaja mengikuti berbagai macam les demi mendongkrak nilai di sekolah, seolah-olah waktu di sekolah tidak cukup memberikan pengayaan pada mereka. Tidak sedikit remaja menjadi gemar mencontek demi memperoleh nilai tinggi. Padahal, pendidikan bukan hanya menyangkut nilai yang tinggi, melainkan bagaimana mengikuti proses pendidikan secara baik dan benar, kemudian menghasilkan hasil yang murni sesuai dengan proses dan upaya yang dilakukannya. Sukses menjadi kunci utama. Hal itu positif. Namun jika dicapai melalui proses ataupun jalan yang tidak benar, maka nilai sukses itu sendiri tidak akan ada artinya. Berbagai tekanan yang ada dapat menyebabkan remaja cenderung melakukan kekerasan terhadap sesama remaja maupun orang lain ketika menghadapi persoalan, seolah-olah melalui kekerasan eksistensi dirinya nampak. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi remaja, rokok, narkoba, dan miras. Ada seorang pakar psikologi dan sosial yang mengatakan bahwa Indonesia kini sudah dapat disebut dalam situasi darurat narkoba. Berbagai jenis obat terlarang dicampur di dalam berbagai makanan seperti permen, coklat, es krim, rokok, dan lain-lain. Ini merupakan hal yang menakutkan dunia yang ada di sekitar kamu. Bukan merupakan hal yang aneh jika kita saksikan remaja SMP bahkan SD merokok atau meminum minuman keras. Seolah-olah remaja yang tidak mencoba merokok atau minum minuman keras bukanlah remaja yang gaul. Pemahaman ini sangatlah keliru. Ukuran gaul bukanlah mampu melakukan hal-hal yang menyimpang. Remaja gaul adalah ketika kamu dapat berteman dengan semua orang tanpa memandang latar belakang perbedaan. Bagaimana dengan tantangan remaja dengan hormon? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Perubahan hormon yang terjadi di usia remaja menyebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah rasa timbulnya ketertarikan pada lawan jenis. Hal ini lumrah dan sesuai dengan perkembangan biologis, psikologis, dan fisik remaja. Namun, ketika kamu tidak mampu mengontrol rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dan ditambah dengan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, dapat mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang. Penyimpangan itu dapat diperoleh apabila kamu atau remaja telah kecanduan terhadap pornografi. Pornografi merusak mental dan moral seseorang. Karena pornografi dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk mempraktikkan apa yang ditonton. Bagaimana pandangan Alkitab mengenai tantangan iman? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Mengacu pada bagian Alkitab yang menjadi rujukan pada pembelajaran ini, kita dapat mengkaji bagaimana
Alkitab memperkuat kita dalam menghadapi tantangan hidup. Silakan anak-anak ibu membuka dan membaca Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dari bacaan Alkitab Matius 4 ayat 1 sampai 11 mengenai pencobaan di padang gurun, kita menemukan 3 tantangan. Yang pertama, tantangan pertama yang diberikan iblis kepada Yesus berkaitan dengan makanan dan hal-hal menyangkut tubuh atau yang disebut Rasul Paulus sebagai keinginan daging manusia. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Rasul Paulus mengatakan keinginan daging membawa pada kebinasaan, tetapi keinginan roh membawa pada keselamatan. Bagaimana relevansinya dengan tantangan yang dihadapi oleh remaja? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pertanyaan yang bagus sekali. Teknologi, rokok, minuman keras, narkoba, dan hormonal dapat dikatakan sebagai keinginan daging manusia. 3 hal tersebut akan memuaskan tubuh manusia, baik perut atau mata yang dapat menikmati pornografi, games, hubungan sosial di dunia maya, dan kenikmatan tubuh yang dapat diperoleh manusia melalui beberapa aspek itu. Namun, semuanya bersifat sementara, bahkan menghancurkan manusia. Pornografi akan menimbulkan banyak angan-angan pada akhirnya mendorong manusia untuk mempraktikkan apa yang dilihatnya, sehingga terjadi penyimpangan yang merusak moral. Rokok, minuman keras, dan obat terlarang hanya nikmat pada awalnya, namun pada akhirnya akan menghancurkan manusia secara keseluruhan, baik fisik, kemampuan berpikir, dan mental manusia. Tantangan kedua adalah kesombongan. Iblis mengira Yesus akan terprovokasi dan menjatuhkan dirinya dari ketinggian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Terkadang karena kesombongan dan harga diri yang tidak pada tempatnya, remaja akan melakukan hal-hal yang menyimpang demi membuktikan harga dirinya. Remaja mudah terprovokasi untuk melakukan penyimpangan dengan alasan membuktikan eksistensi dirinya. Misalnya, kalau ada remaja yang tidak berani merokok, minum minuman keras, atau mengonsumsi obat terlarang, maka remaja tersebut akan dikatakan tidak keren atau cupu. Mereka cenderung ditolak dari kelompok pertemanan. Contoh lainnya, misalkan demi memperoleh nilai ujian yang bagus, maka jalan apapun ditempuh antara lain menyontek. Tantangan ketiga adalah kekuasaan. Remaja senang dihargai dan diberi kepercayaan. Remaja biasanya menuntut kebebasan dan kepercayaan yang terlalu berlebihan hingga mereka tidak mampu memanfaatkan kepercayaan dan kemerdekaannya secara bertanggung jawab. Remaja cenderung mendengarkan teman daripada orang tua. Mendengarkan teman penting, namun mendengarkan orang tua jauh lebih penting karena orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bagaimana menghadapi tantangan iman dalam hidup? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Ada beberapa sikap yang dapat menjadi pendukung bagi kamu dalam menghadapi berbagai tantangan iman dalam kehidupan. Yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-6. Yang kedua, setia. Matius 25 ayat 1-30. Yang ketiga, taat. Kejadian 12 ayat 1-9. Keempat, memiliki pendirian yang teguh. Yosua 24 ayat 14-15. Kelima, tidak mudah terpengaruh. Bilangan 14 ayat 25-30. Keenam, memiliki keyakinan yang kokoh. Roma 1 ayat 16,
Roma 8 ayat 35 sampai 39. Yang ketujuh, tegar di tengah persoalan. Daniel 6 dan Kisah Para Rasul 7. Kedelapan, berani menanggung resiko. Daniel 3. Kesembilan, tidak mengenal putus asa. 1 Samuel 21 sampai 24, 26 dan 27. Dan yang ke-10, berpegang teguh pada janji Allah. Kejadian 15 sampai 20 dan lain sebagainya. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 tertulis demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari nas berikut kita memahami Allah memberi kekuatan pada tiap orang percaya untuk mampu menghadapi tantangan hidup. Apabila kita benar-benar mengandalkan Allah, memiliki pendirian yang teguh, serta keyakinan yang kokoh pada janji penyertaannya, maka kita akan terus bertumbuh dalam iman kepadanya. Dengan begitu, tantangan iman adalah ujian bagi kita untuk tetap teguh beriman, setia dan taat pada janji Allah, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tawaran yang merugikan hidup kita. Kamu akan lebih kuat bertahan jika anak-anak ibu setia berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Kesimpulan materi kita hari ini, tidak ada manusia yang hidup tanpa menghadapi tantangan. Semua orang dalam segala usia pernah menghadapi tantangan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun demikian, sikap tiap orang dalam menghadapi tantangan itu berbeda. Bagi orang Kristen, panduan dalam menghadapi tantangan adalah Alkitab yang menjadi kabar baik bagi tiap orang beriman. Kesetiaan kita dalam berdoa dan membaca Alkitab akan menuntun dalam menghadapi tantangan sehingga kita tidak hanyut dalam pusaran kehidupan. Sebaliknya, kita akan menjadi teguh, kuat, dan tidak hanyut karena dipandu oleh ajaran iman Kristen yang terang dalam Alkitab. Orang beriman memahami tantangan sebagai ujian iman, bukan bayangan yang harus ditakuti dan dihindari. Anak-anak, marilah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kepadamu, karena pada hari ini kami dapat melakukan pembelajaran kami dengan penyertaan Tuhan. Bapa, apa yang kami pelajari hari ini, kiranya itu menetap dalam hati dan pikiran kami, dan Tuhan tuntun kami dengan roh-Mu, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami agar kami bisa memelihara iman kami dengan tetap setia, berdoa, membaca Alkitab dan beribadah, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua.